kasih, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dengan topik atau judul materi manajemen berbasis sekolah jilid 1. Untuk itu sebelum kami memaparkan materi, di kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angelina Putri. Perkenalkan, nama saya Asdana Riko dari program studi pendidikan IPA. Perkenalkan, nama lengkap saya Karna Mode, program pendidikan musik semester ini. Nama lengkap saya Christopher Slina KB, biasa dipanggil Itor, dari prodi pendidikan musik. Baik, terima kasih, singkat saja perkenalan kami. Di kesempatan berikut langsung saja saya memberikan waktu dan ruang kepada teman-teman untuk bisa memaparkan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang definisi MBS. Ahli yang mengemukakan definisi MBS yaitu 1. Judith Kampman. MBS adalah suatu bentuk administrasi pendidikan di mana sekolah menjadi unit kecil utama dalam pengambilan keputusan. 2. Kandoli. MBS adalah metode untuk memaksa sekolah itu mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi pada anak didik. 3. Dunning. MBS yaitu suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dapat disimpulkan definisi MBS yaitu pola atau model pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah dalam kerangka kebijakan nasional. Tujuan adanya otonomi bagi sekolah-sekolah yaitu supaya mengelola sumber daya dengan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang kedua, tentang menjelaskan sejarah munculnya MBS. Pertama kali muncul pada tahun 1857 dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional atau National Education Association atau disingkat dengan NIA. Yang kedua, pada tahun 1887 membentuk sebuah asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi yang didirikan di Chicago yang dipimpin oleh Margarita. Pada tahun 1903 di Philadelphia membentuk asosiasi Philadelphia. Melalui asosiasi ini bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya dan memperoleh gaji yang lebih baik. Yang keempat, pada tahun 1999 yaitu dengan peluncuran dana bantuan yang disebut Bantuan Operasional Manajemen Mutu atau disingkat dengan BOMM. Dana bantuan ini langsung ke rekening sekolah. Lalu pada tahun 2003 dana BOMM dirubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau MBS. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang kedua, menjelaskan tentang alasan dan tujuan yang diterapkan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, tujuan. 1. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah atau majelis madrasah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru, unsur komite sekolah atau majelis madrasah dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat setempat. Yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolah dari unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Yang kedua, alasan. Yang pertama, sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaat sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya. Yang kedua, sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan di kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang dilakukan sekolah
lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya. Yang keempat, penggunaan sumber daya pendidikan lebih efektif dan efisien bila mana dikontrol oleh masyarakat setempat. Yang kelima, keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Yang keenam, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah pada umumnya, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Yang ketujuh, sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya motivasi inovasi dengan dukungan orang tua peserta setempatnya. Yang terakhir, sekolah dapat cepat merespon aspirasi masyarakat dan ungkapan yang berubah dengan cepat. Yang berikut menjelaskan manajemen berbasis sekolah sebagai bentuk reformasi pendidikan. Adanya pergeseran wewenang tugas dan tanggung jawab dalam pendidikan menyebabkan terjadinya perubahan pendidikan daerah otonomi yang difokuskan pada manajemen berbasis sekolah, di mana sekolah memiliki wewenang yang lebih bebas dalam pengelolaan lembaganya. Adapun urusan-urusan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab sekolah dalam kerangka manajemen berbasis sekolah yang juga merupakan bentuk reformasi pendidikan, yaitu 1. Proses belajar mengajar, 2. Perencanaan dan evaluasi program sekolah, 3. Pengelolaan kurikulum, 4. Pengelola ketenagaan, 5. Pengelola peralatan dan perlengkapan, 6. Pengelolaan keuangan, 7. Pelayanan siswa, 8. Hubungan sekolah dengan masyarakat, 9. Pengelolaan iklim sekolah. Yang berikut menjelaskan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah sebagai berikut: 1. Keterbukaan, 2. Kebersamaan, 3. Berkelanjutan, 4. Menyeluruh, 5. Demokratis, 6. Kemandirian, 7. Berorientasi pada mutu, 8. Pencapaian standar pelayanan minimal, 9. Pendidikan untuk semua. Sekian. Baik, terima kasih. Harapan kami semoga dari pemaparan materi ini dapat dipahami oleh pendengar. Mohon maaf jika dalam proses penyampaian materi kami masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan. Sekian dan terima kasih.